Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faslun law taraka suratal jumu'ah. Betul ya? Faslun law taraka suratal jumu'ati fi raq'atil ula min salatil jumu'ah qara'a fi tsaniyah suratal jumu'ati ma'a suratil munafiqin wa kadza salatul 'idi wal istisqa'i wal witri wa sunnatil fajri wa ghairiha mimma dzakarnahu mimma huwa fi ma'nah idza taraka fil ula ma huwa masnunun ata fi tsaniyah bil awwali wa tsani li alla takhluwa salatuhu min hataini suratain. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian kita masih berkenaan tentang surat di dalam salat. Dikatakan di sini law taraka, sekiranya seorang yang sholat itu meninggalkan membaca surat al-jumu'ah ya, pada rakaat yang pertama min sholatil jum'ah, dari sholat jumatnya, maka qara'a fi tsaniyah, dia membaca pada rakaat yang kedua surat al-jumu'ah, surat al-jumu'ah ma'a suratil munafiqin, bersama dengan surat al-munafiqin ya. Jadi di antara sunnah kalau kita sholat Jumat baca surat al-jumu'ah dan surat al-munafiqun. Nah cuma kasusnya gini, ada orang di rakaat pertama lupa baca surat al-jumu'ah, kan sunnah tuh. Sama kalau kita baca apa kita? Sabbihis sami hal ataka. Kalau ada orang baca sabbihis cuman dia nggak sempat tuh, kelupaan dibaca surat yang lain, dia baru ingat, oh iya kenapa nggak baca sabbihis, maka boleh dia tetap disunnahkan baca sabbihis di rakaat kedua plus hal ataka sekaligus ya. Jadi sunnahnya bisa dikejar tuh ya. Walaupun tadi dasarnya rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua hal ataka, tapi kalau orang kelupaan di rakaat pertama boleh digabung dua-duanya ya. Sabbihis juga sami hal ataka langsung rakaat kedua ya. Dan ini juga dalil bahwa boleh saja orang kalau sholat di dalam satu rakaat membaca lebih dari satu surat ya kan. Orang umumnya kan Al-Fatihah An-Nas, Al-Fatihah Al-Falaq. Sekarang ada orang baca Al-Fatihah Al-Falaq An-Nas, boleh ya, boleh ya. Jadi kalau ada orang sholat dalam satu rakaat dua surat itu diperbolehkan ya. Wa kadza salatil id, begitupun salatul idi, salat hari raya sama boleh juga digabung suratnya. Wal istisqai, salat minta hujan ya. Ini salat istisqa kayaknya kita belum pernah ya. Pernah salat istisqa? Loh, Jakarta emang banyak air ya. Yang ada kelebihan banjir. Ini hadirin, suatu hari di Madinah terjadi paceklik yang luar biasa. Rasul dan para sahabatnya sabar. Ya ingat ya hadirin, kalau kita kena musibah itu ya, jangan buru-buru minta diangkat, tapi rasain dulu dikit. Kenapa? Karena musibah yang Allah kasih itu sebenarnya cara Allah buat ngapusin dosa-dosa kita, buat ngangkat derajat kita. Nah setelah ini sahabat dan Rasulullah itu mengalami paceklik, mereka nggak minta tuh ya. Datanglah seorang Arab Badui, Arab ya, orang Arab pedalaman, orang Arab kampung. Datang diri lagi khutbah, Nabi lagi khutbah Jumat. Ini orang Arab Badui diri ya, dibilang, ya Rasulullah, ini harta kami udah habis ya, hewan-hewan kami mati karena kekeringan. Berdoalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan buat kami. Rasul dalam kondisi khutbah, lagi khutbah, Rasul angkat tangan Allah, ya Allah turunkanlah hujan yang banyak buat kampung kita ini, buat Madinah. Karena permintaan orang tersebut. Setelah Rasul berdoa, seketika langit yang cerah, yang terang tiba-tiba mendung, tiba-tiba hujan deras luar biasa, sampai tuh hujan derasnya itu
ya, dari Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Allah, ya. Kalau kita jangan Jumat ya, sehari aja hujan banjir. Iya, mungkin kalau sampai Jumat berikutnya Al-Abrar kebanjiran nih, tenggelam kali bawah tuh ya, udah kayak seminggu hujan. Ya. Lantas tuh orang yang tadi minta hujan, ya, minta turunin hujan, datang lagi sama Nabi. Ya Rasulullah, ya, memang betul turun hujan, tapi kambing mati, rumah rusak. Ya Rasul, doakan lagi ya Rasul biar hujannya berhenti. Ya Rasul angkat tangan, Rasul berkata hawalaina wala alaina. Ya, doanya Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hujannya di sekitar kita aja, jangan di kitanya hujan. Seketika tadi langit hujan mendung kebelah. Itu hujan hanya berada di sekitar kota Madinah saja. Subhanallah. Ya. Nah, itu pelajarannya hadirin. Kita ini kadang-kadang jangan melulu minta sama Allah. Kadang apa yang Allah kasih itu yang terbaik. Belum tentu kalau kita minta permintaan kita itu yang lebih baik, belum tentu. Ya. Bisa jadi yang kita minta justru malah kagak baik. Dan tadi sahabat minta hujan kan, ujung-ujungnya apa? Protes. Tadi lo minta hujan, sekarang dikasih hujan banyak, gerutu, kan begitu. Ya. Kayak kita yang minta kerjaan, Ustadz doain dong biar saya punya kerjaan. Didoain sama tuh Ustadz, kerja tuh dia. Saking kumpulnya tuh doa Ustadz, nih orang dapat kerjaan, kerjanya kerja mulu nggak ada istirahatnya, gerutu weh. Makanya udah kita belajar tuh ya untuk minta dengan permintaan yang Nabi minta. Ya. Minta dengan permintaan yang Nabi minta. Kayak hari Jumat kita kan doa tuh, kan doanya macam-macam kalau sendiri. Tapi kalau kita berjamaah doanya ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud Aghnina bihalalik. Ya Allah, jadikan saya kaya dengan harta yang halal. Ini yang penting hadir. Umumnya kita karena kalau berdoa minta kaya doang, tapi nggak minta rezeki yang halal. Akhirnya apa? Gara-gara kita minta kaya tapi rezekinya nggak halal, jalurnya pun nggak halal. Berujung kalau dia korupsi, kalau dia mencuri, ujung-ujungnya masuk nauzubillah min dzalik. Nah, ini sholat istisqa hadirinnya. Wal witri, begitupun sholat witir pun sama. Wa sunnatil fajri, begitupun sholat sunnah fajar. Ya, sholat sunnah fajar yang kemarin saya jelasin, sholat qobliyah subuh. Ya, siapa yang baca dua alam, ya, salima min alam, maka selamat daripada alam. Alam yang pertama baca alam nasyro ame alam taro. Itu pas qobliyah subuh. Siapa yang baca di qobliyah subuh alam nasyro dengan alam taro, maka selamat dari alam. Alam yang kedua penyakit. Ya, nggak gampang sakit hadirin. Gitu. Nah ini kalau kita misalnya rakaat pertama lupa baca alam nasyroh, terus baru rakaat kedua ingat, oh iya nggak baca alam nasyroh, boleh baca alam taro apa alam nasyroh ame alam taro di rakaat kedua langsung dibablas tuh. Wa ghairiha, dan selain sholat-sholat yang demikian, mimma dzakarnahu, dari apa yang telah kami sebutkan, mimma huwa fi makna, dari apa yang semakna dengannya. Idza taraka fil ula, apabila orang meninggalkannya di rakaat pertama, ma huwa masnun, apa yang disunnahkan pada rakaat pertama tersebut, ata fis saniyah, dia boleh baca di rakaat kedua bil awwali, dengan bacaan yang pertama, wasani, dan yang kedua langsung digabung. Ya. Li alla takhluwa salatuhu min hataini surataini, agar salat tersebut tidak kosong dari dua surat tadi. Walau qara'a fi sholatil jumu'ati fil ula suratal munafikin, kalau seandainya ada orang sholat Jumat rakaat pertama baca surat al-munafik, kemudian qara'a fi tsaniyah suratal jumu'ah wala yu'idu al-munafikin, maka enggak perlu ngulang baca ya al-munafikin. Nah, kalau kasus segini hadirin, imam ya sholat Jumat, kalau kita gampangnya dah pakai sabih sami hal ataka dah gitu. Ada orang jadi imam rakaat pertamanya hal ataka, rakaat keduanya apa tuh? Sabihis. Ya kan kebalik. Ya, enggak perlu ngulang. Ya. Kayak contoh misal kita sholat tarawih itu ya. Kan ada urutannya kan, pertama apa tuh? Al-hakumut takasur, al-hakumut wal asri. Sekarang kebalik. Imam baca wal asri dulu rakaat sholat pertama tarawih.
Rokat yang sholat yang kedua dibaca al-hakumut boleh, ya, nggak ada masalah. Ya. Jadi ditukar-tukar, tidak disunnahkan mengulang lagi surah al-munafikinnya, gitu ya. Jadi nggak masalah hadirin kalau orang baca surat ketukar ya. Wa qad istaqsaitu dalaila hadza fi syarhil muhadzab. Nah, aku telah maksimal dalam menyebutkan dalil tentang hal ini dalam kitab Syarah Muhadzab, kitab Imam Nawawi, Majmu' Syarah Muhadzab. Faslun, fasal yang kedua. Sabata fis sahih, telah tetap di dalam hadis yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutawil fil raqatil ula, Rasulullah memperpanjang salatnya di rakaat pertama minas subhi, dari salat subuh. Ya. Jadi Rasulullah kalau salat subuh itu panjang hadirin. Itu kata sahabat, kami kalau sholat subuh ame Rasul datang nggak kami kenal siapa yang di samping kami, saking gelapnya. Kalau sekarang kan udah terang kan? Datang ketika gelap, sampai ketika kami salam baru kami lihat orang di sebelah kami. Ya, berarti sholatnya Nabi panjang tuh. Ya. Itu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Yang unik Imam Hanafi hadirin. Imam Hanafi kalau sholat itu justru malah kebalikannya. Disunnahkan ditakhir sholat subuhnya. Kalau kita sekarang subuh misalnya jam 4:30, kalau Imam Hanafi subuhnya jam 5:30. 5:30 hadirin, udah mau apa tuh? Udah mau terbit matahari, udah mau syuruk. Justru itu sunnahnya menurut mazhab Hanafi. Makanya entah kalau kita main ke Turki, amin, mudah-mudahan ya, main ke Turki, ziarah ke Turki, tempat-tempat yang mazhab Hanafi, jangan kaget kalau habis ajan kagak langsung sholat. Ya. Ajan ya Allahu Akbar, selesai kita tungguin. Mana sholatnya nih? Udah qobliyah. Udah 2 kali qobliyah lah gitu. Saking lamanya nungguin, kok belum sholat-sholat? Emang begitu mazhab Hanafi. Ya. Nggak ubahnya sama, saya pernah sholat di Masjid Jami As-Segaf Solo. Mungkin yang pernah ke Solo tahu tuh ya, sebelah masjidnya Ar-Riyad Habib Anis. Sama, sholat asar kita sholat nih, habis qobliyah kok nggak sholat, lama saya tunggu itu sampai 20 menit. Ternyata sholatnya itu adalah setelah setengah jam dari azan baru sholat. Itu ditanya kenapa kok begitu? Itu tradisi orang dulu. Zaman dulu banyak orang-orang kampung itu petani. Jadi kapan mereka sholatnya? Setelah selesai bertani. Jam berapa selesai bertani? Entah jam 4, entah 4:30. Nah baru ajan tuh gitu. Ya jadi ditunda ya, dari ajan sampai qomat tuh ya. Nah ini baginda Rasul SAW ya, itu kebiasaannya memanjangkan rakaat pertama sholat subuh, wa ghairiha, dan juga selain sholat subuh, ma la yutawwilu fis saniyah, apa yang tidak ia panjangkan pada rakaat kedua. Nah jadi rakaat pertama sunnahnya harus lebih panjang daripada rakaat kedua. Gitu. Ini sunnah. Ya, makanya tadi kasusnya pengecualian. Kalau seandainya lupa kita baca surat yang sunnah di awal, boleh digabung yang kedua. Ini pengecualian. Ya. Sama juga azan, kayak saya sering dengar tuh. Kalau ada orang azan Jumat, ini buat para muazin, para bilal. Ini masukan aja. Kalau azan yang pertama itu panjang. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panjang. Nah azan yang kedua kalau bisa jangan panjang-panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Cuman kadang-kadang panjang juga. Nah ini berarti belum ngaji, belum ketemu tuh babnya tuh ya. Nah jadi sama, kita rakaat pertama panjang, rakaat kedua pendek. Azan pertama panjang, azan kedua pendek. Itu sunnahnya. Fadhahaba aksar ashabina ila tatwil hadza wa qalu la yutawwil ula ala tsaniyah. Ada sekelompok ulama ya, itu mengatakan ya, la yutawwil ula, tidak ya disunnahkan memanjangkan rakaat pertama dari yang kedua.
Ada sebagian bilang gitu, udah nggak samain aja. Wa zahabal muhaqqiquna minhum ila istihbab tadwilil ula, tapi para ahli tahqiq, orang-orang ulama yang dalam ilmunya mengatakan ya sunnah memanjangkan rakaat pertama lihadzal hadis sahih, berdasarkan hadis yang sahih ini itu ya. Nah, jadi memang dalam mazhab kita aja memang beda-beda hadirin. Mazhab kita beda-beda ya. Ini mazhab kita juga. Ada yang mengatakan tuh kalau kita di sholat rakaat pertama panjangin, ada yang mengatakan udah samain aja. Nggak usah dipanjang-panjangin rakaat pertamanya begitu ya. Sama kayak kita takbir hadirin. Ini ada salah satu gol yang kemarin kita bahas ya, kalau bisa takbir jangan panjang-panjang, Allahu Akbar. Menurut Imam Nawawi itu yang lebih bagus ya, karena batasan panjang lafaz Allah itu nggak boleh panjang-panjang. Allahu Akbar itu yang paling bagus. Tapi ada juga yang mengatakan boleh panjang sampai 7 alif 14 harokat paling panjangnya itu ya. Wattafaqu ala anna salisata warabi'ata takunani aksar minal ula wath-thaniyah ya. Dan mereka sepakat, ini para ulama sepakat bahwasanya rakaat ketiga, rakaat keempat itu lebih pendek dari rakaat pertama dan kedua itu ya. Karena rakaat ketiga keempat tidak membaca apa? Surah, hanya membaca Fatihah saja tuh. Wal asahu, dan pendapat yang asah dalam qaul asah annahu la tustahabbu surah fihima. Menurut qaul asah bahwasanya tidak disunnahkan membaca surat pada rakaat ketiga dan keempat. Berarti karena ini qaul asah, dalam mazhab fikih itu ada namanya asah dengan muqabil asah. Simpelnya berarti boleh baca surat rakaat ketiga dan keempat ya. Bahkan disunnahkan rakaat ketiga keempat baca apa tuh? Surat ya. Cuman ini yang lebih kuat enggak, yang lebih kuat cukup rakaat pertama dan kedua tuh ya. Artinya kalau mungkin bapak-bapak semua pengen ya banyak-banyakin baca Quran di dalam sholat, oh bagus banget, silahkan ya. Kita sholat, misalnya sholat isya, rakaat pertama baca surat, rakaat kedua baca surat, rakaat ketiga baca surat lagi, tambahan Fatihah, silahkan, gak ada masalah. Ada yang membolehkan, cuman yang lebih afdol tidak membaca. Fa in qulna bi istihbabiha ya. Jikalau kami katakan akan kesunahannya fal asah an-nasalisah karabiah. Begitupun sama. Kalau kita bilang rakaat ketiga 4 sunnah baca surat, berarti sama, surat rakaat ketiga ya lebih panjang daripada surat rakaat keempat itu. Jadi kalau rakaat pertama tadi baca al-hakumut, rakaat kedua baca alam taro, rakaat ketiga baca liila, rakaat keempat baca kulhu. Jadi suratnya makin ke ujung makin pendek hadirin. Itu yang lebih afdol. Kalau seandainya ya kita asumsikan tadi sunnah membaca di rakaat ketiga dan keempat. Wakila ada yang mengatakan bitatwiliha alaiha. Faslun, fasal yang ketiga. Kita lanjut lagi. Ajma'al ulama al jahri bil qiraati fi sholati subhi wal ulayaini minal maghrib wal isya. Dikatakan oleh Imam Nawawi, ulama sepakat membaca keras pada sholat subuh dan 2 rakaat sholat maghrib dan isya ya. Wa alal israr fi dhuhri wal asri, dan membaca pelan pada sholat duhur dan asar. Wasalisah minal maghrib, rakaat ketiga sholat maghrib. Wasalisah warrabiah minal isya, rakaat ketiga keempat daripada sholat isya. Itu disunahkan sir. Wa alal jahri fi sholatil jum'ati wal idain wat tarawih wal witri akibaha, dan disunahkan ya membaca keras pada sholat Jumat dan sholat id dan tarawih dan sholat witir setelahnya. Nah ini pertanyaannya gini hadirin, sholat keras sama sholat pelan ya. Ada yang nanya, Ustadz kalau orang johor terus dibaca kencang gitu, Bismillahirrahmanirrahim, kelepasan, apa hukumnya baca sholat johor kencang? Ulama mengatakan hukumnya makruh ya, tidak sampai derajat haram ya. Kalau rakaat kalau sholat zuhur dan asar makruh doang, nggak sampai haram nggak. Jangan jadi omongan tetangga, jangan ya. Kalau imam khilaf gitu kan, dia lagi sholat johor baca tuh, nggak perlu ditanbih, nggak perlu diingetin,
lagi baca Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, nggak perlu. Ya. Tanbih itu ya disunnahkan pada hal yang wajib saja kalau ditinggalkan. Tuh ya. Jadi kalau yang sunnah jangan ditanbih itu. Ya. Nah jadi ada pertanyaan gini, Ustadz kalau sholat johor kenapa dipelankan, sholat maghrib kenapa dikeraskan sama isya? Ada yang bilang, oh kalau sholat johor dipelankan karena orang tahu gerakannya. Ya, kalau johor kan kelihatan tuh, orang tahu gerakannya, imam, makanya dipelankan cukup. Ya, kalau maghrib gelap, isya gelap, orang nggak tahu gerakannya, maka disunahkan keras. Saya mau tanya, bener nggak pendapat ini? Kalau bener, saya tanya lagi, kalau sholat Jumat kenapa keras? Sholat Jumat jam berapa? Johor kan, terang nggak? Kenapa dikerasin? Ya. Sholat Id, ya, pagi jam 7, dikerasin apa dipelanin? Dikerasin. Nah, berarti ini bukan masalah gelap ame terang hadirin. Sholat dikerasin, sholat dipelanin bukan urusan gelap ame terang, tapi lebih kepada apa? Mengikuti sholatnya Rasulullah. Selesai. Ya. Jadi kalau kita sholat itu ngikutin Rasul, selesai udah. Rasul bagaimana? Takbirnya begini, udah begini, jangan pakai ngarang-ngarang. Oh, lebih bagus begini Ustaz. Jadi kita olahraga begini. Ya. Lebih bagus begini Ustaz nih. Diputar. Saya pernah nanya gitu, Bang, kenapa sih sholatnya diputar? Bukan diputar Ustaz. Jadi yang saya turunin tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Jadi muter gitu. Tuh dari mana hadisnya? Ya pokoknya kanan duluan yang bagus. Nah ini nih nggak pakai hadis, ini nggak bisa hadirin. Kita sholat ibadah itu harus ada dalilnya. Nggak bisa kira-kira. Ada orang sholat begini Pak, Allahu Akbar. Tangan kanannya lebih tinggi dari yang kiri, begitu. Allahu Akbar. Ya. Jadi nggak bisa kita sholat ibadah lewat logika saja, harus pakai dalil. Ya. Kalau gitu ntar dikias dah, Ustadz, kami kan kerja, sholat johor 2 rakaat aja Ustadz ya, kan sibuk. Repot kalau gitu ya. Orang kalau berpergian jauh dapat keringanan nggak? Boleh apa itu? Jamak kos. Berarti kalau orang lagi rapat kerja siang dapat keringanan nggak? Kalau pakai logika, lah bener juga. Kalau pakai logika, bener juga. Kalau orang lagi sibuk, daripada ninggalin sholat, mendingan sholat walaupun cuma 2. Ini main akal-akalan. Agama bukan akal-akalan hadirin. Agama itu enggak berdasarkan akal, walaupun agama itu masuk akal. Agama sumbernya bukan akal. Agama wahyu. Agama wahyu. Walaupun agama masuk akal. Jadi kalau kita cari nih, oh masuk akal. Cuman agama bukan berdasarkan akal. Ya. Nanti kalau agama pakai akal, ya kalau kita wudhu, nah itu lagi dingin, wudhu nggak? Apa tayamum? Oh dingin banget Ustaz puncak gitu. Tayamum kita begitu? Enggak. Selama masih bisa pakai air, wudhu. Gitu. Nah ini hadirin. Jadi agama itu bukan berdasarkan akal, tapi agama juga masuk akal. Nah, wa alal jahri fi sholatil jum'ah, baca keras sholat Jumat, apalagi yang keras sholat Id, hari raya tuh ya. Nah biasanya nih ada yang nanya, Ustadz kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, kita kan suka ngundang tuh kadang-kadang imam dari luar atau enggak khotib dari luar. Nah pas kadang-kadang ada orang sholat imam nih, Allahu Akbar, takbir sekali, takbirnya sekali. Itu kira-kira ya perlu kita tegur apa enggak tuh, kan gitu ya. Kan kadang-kadang ramai jadi omongan ya. Ini gara-gara nggak punya ilmu hadirin. Yang berhak ya ditegur itu kalau ninggalin wajib, selesai. Kalau ninggalin sunnah jangan ditegur. Ya, jangan ditegur, apalagi diomongin, jadi jatuhnya gibah. Ya hadirin. Jadi kalau ada imam takbir cuman sekali, udah nggak apa-apa. Jangan pakai ditegur, jangan pakai diomongin gitu. Pernah nggak kejadian begitu? Hah? Pernah di sini nggak pernah ya? Oh, belum pernah, jangan itu. Kalaupun ada, intinya jangan sampai ditegur tuh ya, karena itu sunnah. Ya. Ada yang nanya lagi, Ustadz kalau sholat Id itu khutbahnya sekali apa 2 kali?
Jawabannya nggak khutbah nggak apa-apa. Jawabannya nggak khutbah nggak apa-apa. Ini kalau kita ngerti fikih, sholat hari raya itu yang sunnah sholatnya. Khutbahnya boleh ada, boleh kagak. Kalau mau sempurna, ya khutbah juga. Kalau mau sempurna, khutbahnya berapa? 2 kali. Kalau ada orang khutbah sekali, cuman habis selesai langsung assalamualaikum warahmatullah, apakah perlu diulang khutbahnya? Nggak perlu. Ya, nggak khutbah, nggak apa-apa. Ya, kayak kemarin zaman COVID ya. Pas zaman COVID kan pada jadi khotib mendadak tuh di rumah ya. Mana tongkatnya gagang sapu kan hadirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nggak perlu pakai khotib, kalau nggak bisa mah muter-muter nanti ya. Langsung sholat. Ya, ini yang mesti kita ya jelaskan kepada umat. Yang namanya sholat hari raya itu mau pakai khutbah boleh, mau nggak pakai khutbah boleh. Mau sholat doang boleh, nggak sholat juga boleh, namanya sholat sunnah. Jelas ya. Cuman uniknya kata guru saya, orang ini ya udah kena tipu daya iblis, tipu daya setan. Mereka lebih semangat ngerjain sholat sunnah ketimbang sholat wajib. Jadi kalau ada orang biru banget ngerjain sholat sunnah, tahajud jam 1 bangun, subuh jam 7. Tahajud jam 1, subuhnya jam 7. Ini orang ketipu ame iblis. Kalau bisa kita lebih semangat ngerjain sholat Jumat ketimbang sholat Id ya. Kalau sholat Id kan sunnah, kalau sholat Jumat apa? Wajib. Bahkan ada ancaman buat orang yang ninggalin Jumat sebanyak 3 kali, Allah ikat, Allah kunci hatinya jadi orang munafik, nauzubillah ya. Makanya kalau kita ninggalin sholat sunnah nggak begitu, nggak ada gitu ya. Jadi jelas ya, kalau kita belajar kita bisa bedain nih mana yang wajib, mana yang sunnah gitu ya. Jadi kita nggak ribut mulu ya. Kalau kata Mu'alim Syafi'i Azami, orang kalau ngaji kudu ampe kenyang. Kenapa? Orang kalau makan belum kenyang ribut mulu. Makan nih kondangan dikit banget nyendoknya, ngoceh mulu. Makan belum kenyang tadi nih, udah diangkat lagi piringnya. Karena makan belum kenyang banget masih ngoceh tuh ya. Tapi kalau makan udah kenyang ngapain? Ya diam, tidur udah. Makanya kalau ada ribut-ribut begitu saya nyengir aja gitu ya, itu yang diributin itu bukan perkara yang wajib, nggak apa-apa, dia nggak begitu silahkan gitu ya. Kecuali kita sendiri kalau bisa mengazamkan tadi, kalau jadi khotib 2 khotbahnya sama kayak sholat tarawih. Itu nggak ada sholat tarawih 4-4-3. 4-4-3 bukan sholat tarawih, formasi AC Milan. 4-4-3 lah kan formasi bola itu. Sholat tarawih itu kata Rasul, sholatul laili masna-masna, sholat malam itu 2-2. Nah kalau ada orang sholat malam 4-4, nyontoh Nabi yang mana ini? Nggak ada ya. Tapi kembali lagi, karena ini sholat sunnah, hukumnya sunnah, ribut hukumnya haram. Udah dah, daripada ribut kerjain aja udah gitu. Kita menghindari keributan, jangan sampai gara-gara yang sunnah kita ribut tuh ya. Kalau bisa ngerjain 2 lebih bagus. Kalau 4 ya silahkan aja gitu. Cuman memang kurang kuat. Yang bilang 4-4 itu mazhab Hanafi ya. Jadi kalau kita pengen jadi imam terpaksa 4-4, pindah mazhab Hanafi jadi sunnah tuh. Kalau kita masih di mazhab Syafi'i tidak dapat sunnah ya. Terus gimana Ustaz? Ya pahalanya pahala ngimamin orang aja udah, nggak dapat pahala sholat sunnahnya tuh. Naam. Wa hadza mustahabun, dan baca sholat ini baik jahar maupun sir itu disunnahkan lil imam, bagi imam, wal munfaridi, dan orang yang sholat sendirian, fi ma yanfaridu bihi minha. Wa ammal ma'mumu, adapun makmum, fala yajhar fi syai'in, maka tidak sedikit pun dia menjaharkan sholatnya ya, bil ijma, dengan keputusan sepakatan para ulama. Jadi kalau yang namanya imam sholat sendiri baru berlaku nih jahar sama sir. Tapi kalau sholat jadi makmum sir semua ya. Paling enggak kita tahu tuh kalau kita nanti pergi ke Turki atau pergi ke negeri-negeri yang bermazhab Hanafi nih, kalau bisa nih, kalau pas lagi sholat kan imam baca tuh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, mazhab Syafi'i bilang amin. Mazhab Hanafi diem, bacanya pelan, amin.
Jadi pernah kejadian ada orang berangkat ke sono ke luar negeri, mazhabnya Hanafi. Pas lagi sholat Jumat, waladhdallin, amin, kenceng sendirian dia hadirin tuh. Lah kan malu ya. Orang pelan semua dia kenceng. Nah ini ketahuan mazhabnya Syafi'i. Ciri khas mazhab Syafi'i, aminnya kenceng. Yang kedua, antum kalau umroh ngelihat jamaah sholatnya miring begini nih. Ah ini orang Indonesia nih. Kalau nggak orang Malaysia, kenapa? Yang miring ini mazhab siapa? Syafi'i. Kalau Hanafi nggak, Hanafi lurus begini. Ya, jadi kalau kita mau sempurna pindah mazhab ke Hanafi, ya tadi sholatnya begini tahiyat akhirnya. Tahiyat awal duduk begini, tahiyat akhir duduk begini, nggak miring nggak. Kalau yang begini mazhab Syafi'i. Gitu. Jadi kalau kita mau pindah mazhab, ya usahakan belajar dulu mazhab itu. Memang Allah ngasih ya banyak mazhab, hikmahnya kalau kita susah dengan mazhab ini pindah mazhab, selesai. Tapi kita harus punya pegangan. Satu mazhab apa yang kita pegang? Syafi'i. Adapun dalam momen tertentu boleh pindah, silahkan. Kayak zakat, ya. Zakat kita mazhab apa ya? Mazhab campuran. Lah, mazhab Syafi'i ya itu zakatnya nggak pakai duit hadirin. Nggak ada mazhab Syafi'i pakai duit. Yang pakai duit mazhab siapa? Hanafi. Di sini ada yang pakai duit nggak? Ada kan? Berarti mazhabnya apa tuh? Hanafi. Cuman ukuran duit zakatnya ukuran mazhab Syafi'i. Kalau mau sempurna Hanafi aja. Tuh. Ukurannya apa? Ukurannya pakai korma. Berapa kilo Ustadz kormanya? 4,8 kilo. 4,8 kilo. Sekilo korma berapa? Hah? 28 kali 4,8 kilo. Ada gocap lebih ya? Nah itu. Kalau mau sempurna pakai duit, jangan 35.000, jangan. Mending pakai beras, aman. Saya alhamdulillah ya, walaupun dulu sempat pakai duit, ya, tapi sekarang udah pakai beras. Ya. Karena ibadah itu tadi, ya, walaupun ibadah masuk akal, tapi bukan berdasarkan akal. Ya. Ibadah itu ya manut kata Allah, kata Nabi. Nabi seumur hidupnya nggak pernah pakai duit, gitu. Tapi walaupun begitu kita nggak menafikan ya ada mazhab lain yang mengatakan boleh pakai duit. Sehingga ulama mentalfik, menggabungkan dua mazhab. Ya ulama kita nih, ukuran zakatnya pakai Syafi'i, barangnya pakai Hanafi. Jadilah tuh duit 35.000 ya tuh. Jelas ya. Jadi campuran tadi ya. Wa yusannu al-jahru, disunnahkan baca keras fi sholati kusufil qamar, pada sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Wal israr, dan baca pelan fi sholat kusufis syams, pada sholat ya gerhana matahari. Jadi gerhana bulan malam itu dikeraskan. Nih bayangin hadirin ya. Itu sholat sunnah gerhana. Ada pernah nyobain di sini? Hah? Pernah nyobain? Pernah ya. Pakai yang paling bagus. Yang paling afdol hadirin, kan sholatnya 4 rakaat. Ya. Tiap rakaatnya apa tuh? 2 ruku. Rakaat pertama ini yang beneran ya. Baca Al-Baqarah 1 surat. Rakaat pertama baca Al-Baqarah 1 surat, 2 juz setengah. Itu yang Nabi kerjain. Rakaat kedua baca Al-Imran 1 juz setengah. Rakaat ketiga baca An-Nisa. Rakaat keempat jamaah bubar tuh. Degelisah kaki udah gemeter. Saya pernah nyobain 4 rakaat surat Al-Baqarah, itu juga nggak habis. Al-Baqarah nggak habis. Guru saya bilang, ayo kita sholat gerhana ya. Ayo Ustaz, ayo. Sholat tuh. Masya Allah tuh ya. Pas kita ruku, kan rukunya panjang tuh. Ya. Ya. Setelah saya sholat, ya besok ada gerhana lagi, mau sholat lagi. Enggak ada Ustaz, sholat yang lain aja dah. Tapi ternyata ya sholat gerhana itu nggak seperti itu juga, ada lagi versi yang lain. Itu versi yang paling afdol, yang di bawahnya itu ya udah sama kayak sholat biasa. Gitu. Cuma bedanya ada 2 kali ruku. Itu. Ya. Nah, jadi jamaah jangan kasih yang berat-berat, jangan. Ya setarpan ya, yang ringan-ringan aja dulu ya. Terus tarawih 1 juz ya. Jangan tarawih sejuz, imam baca lama dikit aja diprotes gitu.
Ustaz siapa itu imamnya tuh? Coret, disuruh coret. Ya Allah. Ya. Kalau mau sholat panjang kayak di Temboro, pesantren Temboro. Satu malam, satu Quran. Satu malam, satu kali hatam. 30 juz. Ajib gitu. Kita paling banter semalam sejuz. Ini semalam 30 juz. Dari jam 7 sampai jam 3 kurang lebih. Dia tuh Quran tuh kurang lebih 8 jam kalau hatam. 8 jam ada dia. Ya. Kuat gak? Kuat. Orang-orang sana kuat. Mau cobain mental silahkan pergi ke sana tuh ya. Paling sehari doang. Ya. Makanya kalau kata ada salah seorang kakaknya Gus Baha ya. Kata kakaknya Gus Baha begini. Sebenarnya Gus Baha itu ibadahnya nggak banyak. Ibadah Gus Baha nggak banyak. Tapi bagaimana beliau tuh luar biasa alim, cerdas ya. Amalannya cuma satu. Beliau tuh setiap pagi mijitin kaki ibunya. Itu mijitin kaki ibunya itu yang bikin diangkat derajatnya Allah. Artinya apa? Kita nggak perlu sholat tarawih sampai jam 4 pagi, nggak perlu, kebanyakan lah, nggak lagi juga nggak doyan. Iya. Itu juga request kalau bisa 8 saat kita tarawihnya. Artinya apa? Kalau bisa di kita hadirin mengerjakan satu amalan itu yang kita bisa istiqomah dah selesai. Allah nggak lihat berapa banyak nih ibadah kita, enggak. Yang Allah lihat seberapa tulus dan ikhlas kita kerjain udah gitu. Ya, jadi bapak-bapak semua di sini ya nggak mesti antum sholat tarawih sampai kaki bengkak, nggak mesti. Ya, kalau Nabi emang doyan, Nabi doyan. Orang lagi nyampur sama istrinya Rasulullah, minta izin ya Sayyidah ya Aisyah, izinkan saya pengen sholat. Malam-malam tuh Pak, lagi nyampur sama istrinya, tiba-tiba minta izin mau sholat. Sayyidah Aisyah pengen sama Nabi, ya Rasulullah, saya lagi ingin dekat denganmu, kata Sayyidah Aisyah. Tapi Rasul tetap minta izin, ya Aisyah izinkan saya buat sholat. Tuh kalau Rasulullah, kalau kita lagi sama bini kita lewat itu. Emang Rasul doyan sholat ya. Bahkan Rasul istirahatnya lagi capek perang nih hadirin, perang capek. Arihna ya bisolah ya Bilal. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Istirahatnya ngapain? Kalau kita sholat mulu gitu. Jadi Rasul istirahatnya sholat. Kalau kita istirahat dari sholat mulu capek, istirahat lu. Kebalik sama Nabi. Makanya kayaknya kalau amalan-amalan begitu kayaknya jamaah kurang sanggup dah kayaknya. Cari amalan yang kita bisa. Contoh ada janda ya, yang udah nggak ada lakinya, kita nafkahin tuh. Temen jangan dikawinin ya, nafkahin aja. Ustadz yang ngajarin lagi ya. Itu nafkahin janda itu Masya Allah pahalanya gede Pak. Kata Nabi, orang yang nafkahin orang miskin, nafkahin janda yang susah, itu pahalanya kayak orang sholat malam sepanjang malam. Allahu Akbar. Itu orang tidur tapi dihitung pahalanya kayak sholat malam. Kayak orang puasa yang gak pernah buka. Subhanallah. Ajib gak tuh? Makanya nyari duit yang rada banyak kan. Duit udah banyak, nah tetangga kita nih Bu nih, kasih dah gopek tiap bulan. Seneng gak tuh janda? Besok minta kawinin tuh. Bang jangan ngasih gopek dah, kawinin saya aja Bang biar enak lah. Keterusan jadinya ya. Itu amalan hadirin. Jadi kalau kita nggak bisa amalan yang panjang-panjang, udah yang kita mampu dah. Ya. Kemudian ya wa yajhar fi sholatil istisqa, dan dibaca keras pada sholat istisqa. Wa yusirru fil janazah iza shallaha fin nahar, dan membaca pelan sholat jenazah kalau sholatnya di siang hari itu. Nah jadi kalau sholat jenazah ini hadirin, ini yang orang jarang kerjain, sholat jenazah malam. Yang orang jarang kerjain sholat jenazah. Orang kita kayaknya tabu nguburin orang malam, padahal nguburin orang malam itu dari zaman dulu. Siapa orang yang dikuburin malam? Di antaranya yang saya ingat, Sayyidah Fatimah binti Muhammad SAW. Siti Fatimah itu dikuburinnya malam. Ya, dikuburinnya malam. Ada gak di sini yang kuburinnya malam? Nggak ada ya, belum pernah itu. Makanya agak tabu. Minimal kita tahu bahwasanya boleh-boleh aja nguburin orang malam tuh ya. Nah kalau seandainya sholat jenazahnya di malam, wa kadza idza shallaha bil lail, kalau orang sholat jenazah di malam hari ala sahih, maka disunnahkan dikeraskan tuh ya. Afwan, enggak, tetap disunnahkan dipelankan ya.
Itu wakada berarti ma'tuf ke sebelumnya. Tetap disunahkan dipelankan tuh ya. Tapi yang jelas boleh sholat jenazah di malam hari. Ustadz ada tuh imam waktu sholat jenazah kan, kalau laki di mana imam? Di pala. Perempuan di mana? Perut. Nah, ada orang imam Ustadz, dia imamin laki tapi dirinya di perut. Atau sebaliknya. Nah, ini kembali lagi masalah ilmu, yang berdiri di pala atau di perut itu hukumnya sunnah. Ya. Ntar kasusnya gimana kalau seandainya jenazahnya dua? Ayo bingung, di perut siapa itu? Kan jenazahnya dua, tapi imamnya dua begitu. Lah makanya tadi kembali lagi, kalau imamnya dua bisa ditumpuk begini, jadi lurus, ya. Bisa dimiringin, bisa juga. Tetap imamnya di tengah-tengah gitu. Tapi yang paling afdol jenazahnya dua ditumpuk begini. Jadi imam tetap lurus dengan apa? Dengan bagian pala atau perut jenazah. Kalau seandainya yang meninggal dua. Pernah ada yang meninggal sekali dua di sini? Belum pernah ya? Kalau zaman dulu sering, apalagi di mana, di Mekah itu, di Madinah itu. Kalau kita umroh, setiap sholat lima waktu ada yang meninggal. Allahu Akbar. Wala yajhar fi nawafilin nahar, tidak dibaca keras orang yang sholat sunnah di siang hari itu, apapun sholat sunnah di siang hari. Ghairu ma dzakarnahu, selain apa yang kami sebutkan, sholat id dan sholat minta hujan. Kalau minta hujan disunahkan keras. Waqtalafa ashabuna, berbeda ya para ulama-ulama di mazhab kami tentang sholat sunnah di malam hari. Ada yang mengatakan di malam hari fakira la yajhar, nggak baca keras. Jadi kalau kita di malam hari itu sholat sunnahnya itu ada yang mengatakan nggak keras. Kenapa? Ganggu orang tidur. Jadi kalau kita sholat di tengah kita ada saudara kita gitu, apalagi yang rumahnya kayak pentol korek gitu, hadirin ya, sholat di situ, tidurnya di situ, sebelahnya ada istrinya, ada anaknya, kalau bisa jangan keras-keras, cukup disirkan aja. Wakil ada yang mengatakan ya jahar, dikeraskan. Wasalis yang ketiga wahwal asah wa bihi qata al-qadi Husain wal Baghawi yaqra bainal jahar wal isar. Nah, tapi yang lebih bagus hadirin, kata Imam Qadi Husain dan Imam Baghawi, bacanya antara kenceng ame pelan. Jadi kenceng banget jangan, pelan banget jangan. Kenceng lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu kenceng. Pelan ya, pelan isir ya. Yang sedang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah begitu. Yang paling afdol bacanya antara kenceng sama pelan. Walau fatathu sholatun bil laili faqadaha fin nahar. Nah, sekiranya ada orang luput atau dia ketinggalan sholat malam, ya ketiduran kah mungkin itu. Faqadaha, kemudian dia qada di siang hari, au bin nahar, atau ya di waktu siang, faqadaha bil lail, kemudian diqada di waktu malam, fahal yu'tabar fil jahri wal isar waqtal fawat am waqtal qada. Maka apakah yang ditinjau dengan keras sirnya tadi, apakah waktu yang dia tinggalkan atau waktu mengkodoknya? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan adharuha ya yu'tabar waqtal qada, yang dilihat itu waktu kodoknya. Jadi kalau kita misalnya ketinggalan sholat johor ya, terus kita kodok malam, kodoknya pada isya, baca pelan apa keras? Baca keras. Walaupun sholat yang kita kodok sholat apa? Johor. Karena yang dilihat waktu apanya? Waktu mengkodoknya ya. Begitupun kalau kita sholat malam, sholat isya ketinggalan, kita kodok subuh apa di waktu duha, maka kita baca pelan, karena yang kita lihat waktu mengkodoknya. Wakilah ada yang mengatakan yusirru mutlaqo, dibaca pelan secara mutlak. Jadi semua sholat kodok yang kita kerjakan sir semua ya. Demikian ya, wallahu a'lam. Apa sih dah tandain ya. Wa alam, besok wa alam anal jahra fi mawadhihi. Baik, sebelum kita tutup ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Bismillah.